Donald Trump dan Vladimir Putin mencapai sebuah kesepakatan. Dari hasil deal tersebut, Ukraina mendapat jaminan keamanan mirip seperti perlindungan yang diberikan NATO, meski bukan anggota resmi. Sementara Rusia memperoleh konsesi berupa pengakuan atau kendali atas 5 wilayah tertentu. Teman-teman, tolong siapkan telinga baik-baik. Karena yang mau saya ceritakan ini bukan gosip seleb TikTok, tapi gosip level kepala negara. Dan ini bukan cerita siapa pacaran sama siapa, melainkan Donald Trump ketemu Vladimir Putin di Alaska. Bayangkan, 2 orang paling keras kepala di dunia duduk bareng di tempat penuh salju. Kayak 2 singa yang pura-pura ngopi bareng padahal dalam hati sama-sama mikir, kalau aku gigit duluan, dia marah nggak ya? Nah, kalau biasanya orang ketemu di Alaska itu buat lihat beruang kutub atau salju, kali ini justru Trump dan Putin duduk bareng membicarakan perang yang bikin dunia pusing, invasi Rusia ke Ukraina. Pertemuan ini, kata seorang utusan tinggi Gedung Putih bernama Steve Witkoff, menghasilkan sesuatu yang katanya game changer. Coba bayangkan, kalau diplomat sudah pakai istilah game changer, biasanya artinya ada sesuatu yang besar. Tapi kalau netizen yang ngomong, biasanya cuma soal ganti skin Mobile Legend. Jadi begini, salah satu poin pentingnya adalah Ukraina akan mendapat jaminan keamanan super kuat dari Amerika Serikat dan sekutu Eropa, mirip dengan pasal 5 NATO. Artinya, kalau Ukraina diganggu lagi, semua sekutu bakal ikut campur. Ibaratnya kalau ada yang berani nyubit Ukraina, ya siap-siap dikeroyok geng komplek NATO. Witkoff bahkan bilang Rusia sudah kasih konsesi, alias ngalah sedikit, terkait 5 wilayah Ukraina yang jadi pusat pertempuran. Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Sekedar mengingatkan, wilayah-wilayah ini dulunya Ukraina, tapi sekarang sudah dikuasai Rusia lewat referendum yang, ya kalau kata Kiev, itu referendum KW Super. Yang menarik, Trump juga berencana mengundang Presiden Zelensky dan para pemimpin Eropa ke Washington setelah pertemuan itu. Tujuannya, buat ngomongin cara mengakhiri perang yang sudah lebih dari 3,5 tahun bikin Ukraina sengsara. Dan lucunya, sebelum ini Trump ngotot harus ada gencatan senjata dulu. Setelah ketemu Putin di Alaska, tiba-tiba syarat itu dicoret. Kayak orang yang tadinya keras bilang, pokoknya kalau kamu nggak bawa martabak, aku nggak ikut. Giliran sudah ketemu Putin, malah bilang, ya sudahlah, tanpa martabak pun tak apa. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, muncul di TV dan bilang, gencatan senjata itu tidak mustahil kok. Tapi sebenarnya target kita adalah mengakhiri perang sepenuhnya. Kedengarannya manis, tapi tetap saja, buat Ukraina, gencatan senjata bisa seperti berhenti istirahat sebentar, bukan benar-benar pulang dari medan perang. Oh iya, jangan lupa, Trump di platform sosial medianya Truth Social sempat nulis pendek aja, kemajuan besar bagi Rusia. Tapi ya khas Trump, tidak dijelaskan apa maksudnya. Seperti teman kita yang suka update status, akhirnya selesai juga, tanpa pernah cerita apa yang selesai. Orang lain jadi penasaran sendiri. Nah, para pemimpin Eropa juga langsung bereaksi. Bayangkan, Senin depan, ke Washington bakal datang Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, plus Sekjen NATO Mark Rutte. Lengkap. Rasanya seperti Avengers Assemble, tapi versi jas dan dasi. Semua ini demi membujuk Trump agar keputusan yang dibuat benar-benar menguntungkan Ukraina, bukan malah condong ke Rusia. Kalau kita bayangkan Wanti di Washington, suasananya pasti kayak pesta diplomasi besar-besaran. Bayangin, meja panjang berlapis kain putih, penuh dengan wajah-wajah tegang yang berusaha tersenyum manis. Trump kemungkinan besar duduk di tengah, gaya khasnya dengan tangan menunjuk-nunjuk. Sementara Zelensky duduk agak condong ke depan, wajahnya kelihatan setengah serius, setengah was-was. Para pemimpin Eropa? Wah, itu bisa jadi tontonan tersendiri. Macron pasti sibuk mengatur kata-kata supaya terdengar puitis. Merz Jerman kemungkinan datang dengan ekspresi dingin, khas Jerman. Starmer mungkin terlihat kalem, tapi matanya tajam. Dan Mark Rutte sebagai sekjen NATO bakal sibuk jadi penengah. Ibarat grup WhatsApp keluarga, ada yang suka banyak bicara, ada yang diam-diam nge-like aja, dan ada juga yang sibuk ngerem supaya nggak ribut. Yang bikin suasana makin menarik adalah fakta bahwa hasil pertemuan Alaska masih penuh misteri.
Rusia katanya kasih konsesi, tapi tidak jelas apa. Apakah mereka mau kompromi di Donetsk, atau sekadar janji manis seperti, besok aku bayar utang kok, tapi nyatanya ditunda lagi. Di sisi lain, Zelensky tentu datang dengan harapan tinggi. Sudah lebih dari 3,5 tahun Ukraina dihantam perang. Kota-kota rusak, rakyat capek, dan sekarang dia berharap pertemuan ini benar-benar jadi titik balik. Kalau sampai Trump lebih condong ke Rusia, wah bisa jadi Zelensky pulang ke Kiev dengan wajah lebih muram daripada murid yang baru keluar dari ruang ujian. Media dunia juga pasti nggak akan berhenti memantau. CNN, BBC, Al Jazeera, sampai media lokal bakal bikin judul heboh. Ada yang bilang, pertemuan penentu dunia. Ada juga yang mungkin lebih dramatis, Trump, Putin, dan perang yang belum usai. Sementara netizen di Twitter X, mereka pasti sibuk bikin meme. Trump dan Putin duduk bareng di Alaska digambarin kayak duo kocak lagi rebutan kursi panas. Belum lagi NATO sendiri. Mereka pasti deg-degan. Karena kalau Trump bilang jaminan keamanan untuk Ukraina akan seperti pasal 5 NATO, itu artinya semua anggota harus siap terjun langsung kalau ada serangan. Ibarat teman yang bilang, santai aja. Kalau ada yang berani nyentuh kamu, aku sama geng ikut maju. Kedengarannya gagah. Tapi kalau bener-bener ada yang nyentuh, nah biasanya baru ada yang bilang, bro, kita pikirin dulu matang-matang ya. Dan jangan lupakan Putin. Walau tidak hadir di Washington, bayangannya pasti ada di ruangan itu. Semua keputusan yang diambil pada akhirnya akan kembali ke Rusia. Kalau Putin setuju, jalannya mungkin mulus. Tapi kalau Putin merasa dirugikan, siap-siap ada babak baru lagi. Jadi pertemuan di Washington ini seperti main catur. Semua bidak sudah diatur, tinggal siapa yang berani jalan duluan. Kalau kita geser sebentar ke situasi dalam negeri Amerika, Trump sebenarnya juga sedang berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, dia ingin terlihat sebagai pemimpin yang bisa menyelesaikan perang besar, sesuatu yang bisa dijual ke rakyat Amerika menjelang pemilu. Tapi di sisi lain, dia juga tahu bahwa terlalu keras terhadap Rusia bisa membuat perundingan buyar. Jadi posisinya mirip orang yang lagi main jungkat-jungkit. Salah geser sedikit, bisa jatuh ke kiri atau ke kanan. Di Kongres, para politisi juga terbelah. Ada yang bilang, Ukraina harus didukung penuh. Sementara ada juga yang bilang, sudahlah, jangan keluar duit lagi, fokus ke dalam negeri. Jadi, pertemuan Washington bukan cuma soal diplomasi internasional, tapi juga soal bagaimana Trump bisa menjaga keseimbangannya di panggung politik dalam negeri. Zelensky tentu paham ini, karena itu dia datang bukan hanya untuk meminta dukungan, tapi juga untuk memberikan jualan politik ke Trump. Misalnya, kalau Ukraina diberi jaminan keamanan, Amerika bisa tampil sebagai pahlawan dunia. Dan siapa yang paling senang dengan citra itu? Ya, tentu saja Trump sendiri yang memang hobi disebut pahlawan di setiap panggung. Eropa pun tidak kalah penting. Macron Frances bisa memanfaatkan momen ini untuk memperlihatkan bahwa Prancis masih punya suara kuat di Eropa. Merz Jerman ingin menunjukkan bahwa Jerman tetap jadi motor utama. Sementara Starmer BK bisa memakai kesempatan ini untuk mengokohkan posisinya di kancah internasional. Semua punya kepentingan dan semua ingin terlihat sebagai bagian dari jalan keluar untuk perang Ukraina. Di balik layar tentu ada tim negosiator yang sibuk membuat draft kesepakatan. Kalimat demi kalimat akan diperdebatkan, titik koma pun bisa jadi perdebatan besar. Kalau draft itu jadi bocor ke publik, bisa jadi bahan ketawa netizen. Lah, ini kok kayak skripsi yang masih banyak revisi. Sementara itu, Rusia pasti tidak tinggal diam. Putin mungkin tidak duduk di Washington, tapi pasti sudah menyiapkan langkah balasan. Bisa saja lihat pernyataan resmi Kremlin yang menegaskan bahwa kelima wilayah yang dikuasainya adalah bagian sah Rusia. Atau lewat manuver militer di lapangan yang bikin tegang lagi. Jadi meskipun ada harapan damai, bayang-bayang konflik masih terus mengintai dari balik tirai. Dan jangan lupa, rakyat Ukraina sendiri yang sehari-hari merasakan dampak perang juga sedang menunggu hasil pertemuan ini dengan penuh harap. Bagi mereka, pertemuan di Washington bukan sekedar rapat besar dengan jas rapi, tapi soal apakah besok mereka bisa tidur lebih tenang atau masih harus mendengar dentuman roket di atas kepala. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.